Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan saya dalam acara obrolan bareng Bawaslu. Hadir bersama saya anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bapak John Henry Purba. Beliau merupakan koordinator divisi penanganan pelanggaran. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Setelah Idul Fitri menjalankan ibadah puasa, bagaimana kira-kira perkembangan? Iya. Kan kalau puasa itu kan salah satu manfaat puasa itu kan kita akan menjadi lebih sehat. Sehat, ya benar. Salah satu manfaat puasa. Kalau manfaat puasanya benar, berarti kita akan mendapatkan salah satunya. Banyak manfaat, ya salah satunya kita dapat beroleh kesehatan. Dan itu yang artinya yang dirasakan hari ini, alhamdulillah. Iya, saya juga Pak Kordip, alhamdulillah selama melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh tidak pernah merasakan sakit. Memang setelah puasa ada sakit perut, ada sakit kepala. Iya. Memang kalau puasanya benar itu pasti bisa menyembuhkan penyakit. Iya. Jadi yang bikin penyakit itu bukan puasanya, tapi sahurnya dengan buka puasanya. Jadi mungkin itu yang bikin Pak Armin itu sakit gitu. Mungkin sahabat-sahabat di rumah bisa komunikasi lebih lanjut dengan Pak Kordip terkait hikmah-hikmah ya, mungkin selama bulan puasa, insya Allah di tahun depan. Ya, sahabat Bawaslu, hari ini kita akan membahas seputar momentum hari ulang tahun Bawaslu Republik Indonesia yang ke-16 tahun. Kira-kira dari segi usia ini Pak Kordip, 16 tahun Bawaslu melaksanakan tugas-tugas lembaga bangsa dan negara ini, kira-kira selama Pak Kordip berada di penyelenggara dengan usia 16 tahun Bawaslu ini kira-kira seperti apa? Iya. Sebenarnya kalau bicara bicara angka itu sebenarnya tidak ada relevansinya. Ya, bicara angka itu kan hanya angka gitu. Tapi kalau kita kaitkannya dengan 16 tahun Bawaslu, tentu dalam melaksanakan 16 tahun mengawasi gitu ya. Tentu tidak kalah dengan yang sudah berumur misalnya sudah lebih tahun, dari 16 tahun ini. Ya. Karena sebenarnya bukan persoalan itu, tapi bagaimana Bawaslu itu bisa mengimplementasikan upaya-upaya dari sisi pencegahan, dari sisi pengawasan, dari sisi penanganan pelanggaran. Kan tiga ini sebenarnya kewenangan yang ada di Bawaslu itu pada dasarnya tiga ini dalam konteks pelaksanaan pemilu kan ada tiga ini. Jadi ketika optimalisasinya dalam melakukan pencegahan, optimalisasi dalam melakukan pengawasan, optimalisasi dari sisi penanganan pelanggaran, maka tentu usia 16 tahun itu tentu Bawaslu sudah berkontribusi untuk bagaimana agar pemilu itu dapat dilaksanakan sebagaimana asas pemilu itu, luber, jurdil gitu kan. Ini tentu yang menjadi hal yang perlu dan harus yang senantiasa kita optimalisasikan adalah itu. Bagaimana Bawaslu bisa secara profesional, bisa secara mandiri, bisa secara efisien, efektif untuk melaksanakan tugas-tugas pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran. Dalam konteks apa? Tentu dalam konteks untuk memberikan keadilan pemilu. Memberikan keadilan pemilu kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh peserta pemilu. Nah, dengan adanya keadilan pemilu itu, maka hasilnya kan nanti ada legitimasi. Legitimasi baik secara hukum, ya, sekarang mungkin di MK, orang kan ada bersoal secara hukum, maka itu menjadi ranah MK. Nanti akan ada muncul legitimasi secara hukum. Kemudian ada legitimasi secara sosial,
itu tentu dukungan daripada masyarakat. Kemudian legitimasi secara etis gitu kan, itu juga kita perlukan. Nah, dalam rangka Bawaslu itu bisa mengoptimalkan tiga hal yang saya sampaikan tadi, fungsi pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran. Dan itulah yang kita lakukan selama 16 tahun ini. Dan dari kalau kita runtut dari awal itu kan sebenarnya Bawaslu itu kan bagian dari KPU. Iya. Dari ad hoc kemudian berkembang menjadi ad hoc. Tetapi oleh beberapa pihak termasuk misalnya Prof. Jimli Asidiki, Prof. Aswanto di Sulawesi Selatan, dan Profesor Yasin Tololi. Ya. Nah, itu kan waktu awal berjuang gitu kan, bagaimana supaya Bawaslu itu tidak lagi ad hoc tapi permanen gitu. Nah, dan itulah yang sekarang yang kita rasakan dimulai tahun 2018. Pertama kan provinsi yang permanen, kemudian diikuti oleh kabupaten kota. Jadi secara kelembagaan kita sebenarnya hari ini Bawaslu meskipun 16 tahun tapi sudah mampu. Sudah kuat, sudah cukup kuat kita secara kelembagaan. Karena memang kita diberikan ruang yang kewenangan yang cukup besar oleh Undang-Undang 7 gitu tahun 2017 tentang pemilu gitu. Kemudian ada Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah gitu. Ini kan sebuah landasan-landasan yuridis yang membuat Bawaslu itu menjadi lebih kuat. Kan kalau ad hoc ke permanen itu tentu berbeda kan kekuatannya gitu. Mungkin itu artinya perkembangan yang kita rasakan sekarang 16 tahun kita sudah secara institusional, secara kelembagaan kita sudah cukup kuat sekarang. Ya, tinggal mungkin ya kita kan nanti tetap merespon misalnya ketika ada perubahan undang-undang itu kita menyesuaikan dengan itu. Mungkin Pak Kordip di usia 16 tahun Bawaslu banyak di luar sana yang mengatakan bagaimana ini Bawaslu, bagaimana memproses suatu pelanggaran. Bahkan ada kritikan dari luar mengatakan Bawaslu ini tidak proporsional dalam melaksanakan tugas. Apakah ini di faktor integritasnya sebagai penyelenggara atau diisi dengan faktor masih berusia 16 tahun? Saya paham memang di luar sana banyak orang yang belum puas gitu. Belum puas dengan keberadaan Bawaslu dalam melaksanakan 3 kewenangan tadi, dalam melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran. Ya, tentu itu menjadi spirit. Ya. Spirit itu kan menjadi spirit, menjadi energi gitu, supaya Bawaslu itu mengevaluasi diri. Jadi kita mungkin pakai analisis SWOT gitu ya, di mana kita punya kekuatan, kelemahan, tantangan, hambatan. Kita coba nanti analisis di situ. Apa yang menyebabkan masyarakat itu melihat bahwa Bawaslu itu belum optimal. Apa yang menyebabkan itu? Tetapi begini, dalam proses pencegahan, penanganan pelanggaran ataupun pengawasan, pada dasarnya kita tidak dipengaruhi oleh opini publik. Opini publik itu sebagai kontrol, tetapi kita bekerja bukan berdasarkan opini publik, bukan berdasarkan tekanan masyarakat, bukan berdasarkan unjuk rasa, tetapi Bawaslu itu misalnya kalau dia terkait dengan penanganan pelanggaran misalnya, yang kita menjadi rujukan kita itu kan apa yang telah ditetapkan di dalam Perbawaslu 7 gitu. Kalau pengawasannya kan di Perbawaslu 5, administratifnya di Perbawaslu 8. Kan ini yang menjadi acuan kita. Nah, tentu mekanisme tata cara prosedur penanganan pelanggaran kita berdasarkan hal tersebut. Misalnya ada orang melapor, laporan itu kan sebelum diregis harus ada kajian awal. Kajian awal untuk menilai
apakah syarat formil materialnya terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, maka diregistrasi. Kalau tidak misalnya ada yang kurang, disuruh melengkapi. Nah, kalau dia misalnya terkait pidana pemilu gitu ya, setelah dia dinyatakan memenuhi syarat formil material, maka dia diregistrasi. 1 kali 24 jam harus dibahas di sentra Gakumdu. Di Gakumdu itu kan apa yang harus dilakukan di tingkat penyelidikan misalnya. Kita kan membahas pasalnya misalnya. Nah, pasal ini kan bicara unsur. Nah, pasal misalnya ada bicara unsur, kita sudah lihat pasalnya terkait dengan misalnya money politik misalnya. Nah, baru kita kan klarifikasi, undang klarifikasi. Pelapor, terlapor. Nah, setelah itu kita undang saksi. Ya. Setelah itu kita undang ahli. Nah, berdasarkan hal tersebutlah, maka nanti ada kesimpulannya. Kalau dia memenuhi unsur, maka akan diteruskan ke tahapan selanjutnya, ke tingkat penyidikan. Itu sudah di ranah kepolisian. Nah, setelah itu, kepolisian kalau dinyatakan itu sudah memenuhi syarat unsurnya, maka naik ke tingkat penuntutan. Selanjutnya masuk di pengadilan. Jadi ini yang menjadi mekanisme tata cara prosedur penanganan pelanggaran seperti itu. Nah, kalau memang dia ahli mengatakan misalnya berdasarkan kajian kita bahwa peristiwa itu, perbuatan itu dinyatakan memenuhi unsur, maka tentu kita akan tindak lanjuti. Tidak mungkin ada yang memenuhi unsur kemudian Bawaslu tidak memenuhi unsur. Ya, baik. Karena apa? Bawaslu itu tidak mengurusi apa yang menjadi kesimpulannya. Prosesnya itu yang kita urusi. Bagaimana nanti hasilnya tergantung proses itu. Jadi kita tidak dipengaruhi oleh si A, si B, si C. Kenapa tidak dipengaruhi? Tidak bisa dipengaruhi. Uniknya Bawaslu, satu-satunya lembaga yang misalnya yang selalu diawasi itu adalah KPU dan Bawaslu dan KPU. Ada, bukan hanya diawasi secara prosedur tadi, tapi kita diawasi secara etik. Ada DKPP yang siap nanti menunggu kita ketika ada prosedur mekanisme tata cara yang keliru. Dalam hal etik misalnya. Iya, penanganan pelanggaran misalnya kan. Ya. Kan itu akan dilaporkan ke DKPP. Tentu kita harus pertanggungjawabkan. Dan tentu kita tidak mau main-main dengan itu. Nah, jadi oleh sebab itu mengenai bagaimana kita mengawasi, bagaimana kita melakukan pencegahan, bagaimana kita melakukan penanganan pelanggaran, bahwa dipastikan kita itu mengikuti salah satu prinsip-prinsip pemilu itu kan ada namanya asas legalitas. Ya. Asas legalitas kan berarti berdasarkan hukum, berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan kepentingan. Kepentingan kita tidak ada kepentingan dengan misalnya ada laporan pidana, laporan kita tidak punya kepentingan. Itu jadi. Selama tahapan berlangsung Pak Kordip pada pemilu 2019, bisa dibocorkan mungkin kepada sahabat Bawaslu di rumah, sudah berapa yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi saat ini? Administratifnya ada 2. Kalau untuk Kota Gorontalo itu bahkan banyak. Informasi terakhir ada 13 gitu. Kabupaten Gorontalo ada 3 gitu. Bone Bolango ada 12. Mungkin ada lagi yang berubah karena ada data yang berubah. Jadi Provinsi Gorontalo itu ada 37 itu. Itu baik temuan ataupun laporan yang diregistrasi. Nah, semua itu berproses. Jadi ada 20 yang diregistrasi. Kemudian tidak diregistrasi itu ada 10 juga. Kemudian ada yang bukan pelanggaran pemilu. Itu kalau bukan pelanggaran itu kan berarti biasanya terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Nah, itu berarti kan akan diteruskan ke Komisi ASN gitu ya, atau pihak lain gitu ya. Saja seperti itu. Nah, jadi ini laporan-laporan ataupun temuan ataupun laporan-laporan ini tentu
kalau provinsi ya kita upayakan itu dilaksanakan seoptimal mungkin. Kemudian untuk memastikan kabupaten kota mereka melaksanakan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan apa yang dimaktubkan di dalam Perbawaslu 7 gitu kan. Ya. Nah, kita juga melakukan supervisi, monitoring, evaluasi. Misalnya ada yang tidak diteruskan gitu. Nah, kita pastikan dia turun ke lapangan. Apa penyebab tidak diteruskan? Apa penyebab tidak diregistrasi? Nah, jadi ini adalah upaya daripada Bawaslu provinsi agar proses-proses pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran itu semua dilaksanakan sesuai dengan prosedur, Ya. semua dilaksanakan dengan tata cara, sehingga kita pun melakukan itu supervisi, monitoring, bahkan sidak gitu. Nah, kalau ketika misalnya dalam proses itu ada yang tidak sesuai, maka kita akan tempel itu dengan evaluasi kinerja. Ya. Dan itu ada berapa yang sekarang kita upayakan ya, yang sedang melakukan evaluasi kinerja untuk memastikan apakah betul-betul ada prosedur tata cara dalam proses pencegahan, penanganan pelanggaran yang tidak sesuai gitu. Ya. Jadi bagian dari check and recheck lah begitu ya, bagian daripada kontrol gitu ya. Jadi kita kontrol, jadi tidak serta merta kita menerima laporan saja, tetapi lebih dalam lagi kita melakukan supervisi. Ya. Jadi setiap penanganan pelanggaran kita lakukan supervisi. Ketika ada masalah mereka juga konsultasi. Dan memang harus seperti itu mekanismenya. Ya. Saya tahu Bawaslu provinsi saat ini sementara mempersiapkan putusannya di Bawaslu provinsi mungkin. Baru juga yang kedua persiapkan dengan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian juga setelah ini mungkin ada tahapan berikutnya, tahapan pemilihan kepala daerah 2024. Dengan jarak yang dekat itu, bagaimana Bawaslu bersama jajaran bisa menyikapi dengan secara optimal dalam bekerja? Jadi memang kita masih bersyukur ya, karena untuk pemilu itu penanganan pelanggaran itu ada 14 hari, baru hari kerja lagi. Hari kerja. Jadi cukup lama, Pak Armin. Cukup lama kita punya waktu, durasi waktu yang cukup longgar karena menggunakan hari kerja. Jadi kan hitung-hitung mungkin sampai hampir sekitar 20 hari gitu. Ada kita punya diberikan waktu untuk melakukan proses penanganan karena masih ada Sabtu Minggu kan tidak dihitung, atau mungkin ada hari libur lain tidak dihitung. Seperti sekarang ini kan ada cuti kan tidak dihitung. Jadi dengan adanya waktu yang lebih leluasa, maka kita punya ruang yang optimal untuk melakukan klarifikasi saksi, klarifikasi ahli. Bahkan kita bisa misalnya, kita mau cari ahli yang nomor Airlangga gitu. Ada pada kesempatan. Nah, sehingga kita tidak tergesa-gesa untuk pemilu. Nah, tapi kalau pilkada, tantangan kita, pilkada itu waktunya hanya 3+2. Hanya 5 hari. 5 hari. 5 hari kalender. Kalau misalnya banyak yang melapor. Jadi kalau misalnya orang melapor misalnya hari ini, hari Rabu, melapor jam 2 subuh. Harus diproses, diregis. Dilihat. Jadi bagian penerimaan laporan harus melakukan tindak lanjut pada saat itu. Dia harus mengkaji ini, menilai ini apakah syarat formil material terpenuhi tidak. Jajaran berarti sudah siap 1x24 jam. Bahkan saya dengar dari sekretariat saat ini Bawaslu itu masuk kantor itu pagi, pulangnya pagi. Iya. Itu kalau sudah masuk di pemilihan kepala daerah berubah seperti itu.
Jadi kita itu ngantor memang ngantor dan sekaligus kantor jadi rumah. Nyesal Pak masuk di Bawaslu Ya, ketika datang pagi pulang pagi Ya. dengan pekerjaan sebelumnya. kita ini kan artinya sebelumnya kan sudah ada pengalaman ya Iya. di Panwas Kota gitu. Siap. Waktu pilkada, tepat saya di 2016-2017 itu kan pilgub, baru 2017-18 itu KPU. Pilwako. Baru Pilwako juga kan beririsan dengan pemilu. Ya. Nah, ini yang lebih sulit yang beririsan itu. Kan pemilu menggunakan Undang-Undang 7, pilkada menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian ada perbedaan-perbedaan. Nah, seperti yang sekarang inilah kira-kira kan. Ini kan di ujung, tapi ini di ujung-ujungnya begitu. Iya. Tapi yang lalu itu tidak. Memang sementara berproses semuanya. Nah, jadi ini penyesuaian ini yang saya kira. Kemudian ketika misalnya banyak laporan, sementara durasi waktu hanya terbatas. Nah, ini yang nantinya akan menjadi PR. Tentu ini akan nanti kita upayakan untuk beroleh apa yang kita sebut dengan strategi penanganan pelanggaran. Harus ada strateginya itu Pak Aram. Harus ada strateginya. Dari regulasinya atau Itu kan setelah regulasinya itu sudah jelas. ya. Nah, kemudian bagaimana agar dia bisa dilaksanakan secara efisien, efektif, harus ada strategi. Ya. Nah, itu nanti yang akan kita rumuskan, provinsi rumuskan, kemudian kita undang kabupaten kota, kita tetapkan, kita rumuskan bagaimana strategi penanganan pelanggaran. Namanya strategi kan kita tidak bisa sampaikan di ruang publik. Ya, kan? ya. Kan misalnya tidak mungkin misalnya Jose Mourinho kalau mau bermain kemudian ketika dia menukangi klubnya kemudian disampaikan strateginya kan. Strategi itu nanti di lapangan. Itu strategi itu nanti akan kita rumuskan supaya tidak ada penanganan pelanggaran yang tidak tertangani. Sebab kalau tidak tertangani kan kita bisa pidana, etik kalau kena gitu kan. Nah, itu. Jadi harus ada strateginya. Demikian juga terkait dengan PHPU. Jadi dalam misalnya dalam menyikapi Pilpres, nah, kita kan sudah memberikan keterangan, sudah hadir pada waktu itu. Itu Pak Ketua, Pak Fajri, Ibu Lismawi hadir di rekapitulasi nasional. Memberikan menyampaikan apa saran perbaikan, apa penanganan pelanggaran yang telah dilakukan pada saat rekapitulasi dari tingkat TPS sampai di tingkat provinsi. Itu sudah dilakukan. Nah, sekarang masuk di PHPU untuk pemilihan legislatif. Nah, kita juga ada beberapa yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini pun kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Ya. Pertama tentu kita mempelajari dulu apa yang menjadi materi gugatan daripada pihak-pihak tersebut. Nah, setelah itu kita sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang dimaksudkan dan setelah itu kita membuat dalam bentuk narasi sebagaimana juknis tentang pelaporan di Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan PHPU. Dan itu sudah kita lakukan sekarang. Dan kemungkinan di tanggal 20-an itu Ibu Lismawi sebagai pengampu hukum dan sengketa sudah akan membawa dokumen itu ke RI. Nah, dan RI tentu masih melakukan penilaian lagi. Apakah ini sudah sesuai atau ada yang perlu ditambahkan atau seperti apa. Sehingga nanti pada saat misalnya Bawaslu Provinsi diundang oleh MK sebagai pemberi keterangan, kita sudah siap dengan dokumen terkait dengan pencegahan, dokumen terkait dengan saran perbaikan, dokumennya terkait dengan hasil pengawasan, dokumen terkait dengan penanganan pelanggaran yang terkait dengan administratif ataupun pidana pemilu, ataupun yang terkait dengan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya. Itu sudah kita bungkus semua. Itu sudah kita jadikan satu semua dan itu nanti akan kita siapkan ketika itu
Bawaslu Provinsi Gorontalo akan diundang sebagai pihak memberi keterangan. Karena kita pihak memberi keterangan kan, pada forum pada proses PHPU di Mahkamah Konstitusi gitu. Saya sebenarnya Pak Kodim masih pingin ngobrol dengan Pak Kodim jauh lebih mendalam untuk mengkaji lebih mendalam terkait tugas-tugas kelembagaan kita. Namun saat ini kita dibatasi oleh waktu, jadi kita jadwalkan kembali untuk kita melakukan obrolan bareng bersama dengan entah dengan Pak Kordip, dengan Pak Ketua, dengan anggota yang lain mungkin ya Pak Kordip. Terakhir Pak Kordip untuk closing statementnya di usia 16 tahun Bawaslu ini, apa harapan Pak Kordip bagi jajaran, terutama dalam menghadapi tugas-tugas yang harus dilaksanakan pada tahapan berikutnya. Ya, terima kasih. Jadi secara internal tentu kita harus meningkatkan profesionalitas kita ya dalam melakukan tadi upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan ini kan ada produknya, saran perbaikan. Artinya begini, setiap ada penanganan pelanggaran, setiap ada pelanggaran ataupun yang seperti apa yang terjadi dalam kaitan dengan pemilu, maka Bawaslu harus hadir. Kita tidak boleh kedahuluan dengan lembaga lain. Nah, ini salah satu yang mungkin harus kita sense of belongingnya atau sense of crisisnya terhadap informasi-informasi yang terkait dengan dugaan pelanggaran itu sudah harus bergerak lebih cepat daripada yang ada sekarang. Jadi ketika misalnya ada di TikTok, ketika ada di Facebook, ketika ada di media, ada informasi-informasi yang terkait dengan dugaan pelanggaran, maka produk daripada Bawaslu itu harus segera melakukan pencegahan. Jadikan informasi awal. Informasi awal kita lakukan penelusuran. Responnya harus segera harus cepat. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan ke depan jadi untuk meningkatkan profesionalitas kita dalam rangka melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan. Kita lebih tingkatkan secara internal. Yang kedua juga kita meningkatkan integritas kita. Karena apa? Profesionalitas itu kalau tidak didukung dengan integritas, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada publik. Sehingga kita harus sudah mengatur bagaimana hubungan sosial. Jangan menghindari tempat-tempat yang dapat mengganggu integritas kita gitu. Nah, itu perlu itu. Jadi integritas itu harus bahasanya Prof. Jim itu harus kita perlihatkan bahwa kita berintegritas. Begitu. Bahwa kita berintegritas. Jangan nanti diingatkan orang lain baru kita mendalami integritas. Itu secara internal yang harus kita laksanakan. Secara eksternal bahwa Bawaslu itu salah satu bagian. Nah, optimalisasinya salah satu unsur daripada pemilu itu harus tentu didukung oleh masyarakat. Keberhasilan pemilu di negara-negara lain itu didukung oleh partisipasi masyarakat. Nah, makanya kita tentu berharap bahwa masyarakat untuk senantiasa selalu berpartisipasi, berkontribusi, baik dalam bentuk kritik, dalam bentuk saran, dalam bentuk akademik, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk apapun. Tentu kita berharap selalu diberikan disampaikan ke Bawaslu. Nah, tentu dengan hal tersebut akan menjadi introspeksi diri. Nah, dengan introspeksi diri itu maka tentu kita akan menjadi lebih baik, karena kalau masih lebih baik itu kita menerima kritikan daripada pujian gitu. Kalau kritikan itu membuat kita berintrospeksi. Tapi kalau pujian kadang membuat kita jadi makan puji gitu. Jadi terbang gitu, jadi bangga diri gitu. Padahal sebenarnya itu jebakan, ada jebakan di situ. Nah, makanya saya tidak terlalu
suka dipuji gitu, tapi saya lebih suka dikritik. Dan alhamdulillah sampai saat ini Bawaslu provinsi senantiasa dikritik oleh semua pihak, dan saya melihat itu positif. Bagian daripada cintanya kepada Bawaslu, bagian tercintanya kepada demokrasi. Jadi itu pandangan saya terhadap kritik-kritik itu adalah bagian daripada untuk bagaimana membangun Bawaslu ke depan, dan saya berharap itu terus ada. Terus ada, supaya Bawaslu itu terus berbenah, supaya Bawaslu itu terus evaluasi diri, supaya Bawaslu itu terus melakukan introspeksi, supaya Bawaslu itu terus melakukan perubahan-perubahan. Karena memang inovasi itu kadang-kadang muncul dari hal-hal yang seperti itu. Justru kalau kita dianggap sudah jadi zona nyaman, kadang tidak ada lagi apa yang disebut dengan inovasi. Yang ada itu aja, rutinitas kan. Nah, kritikan itu membangunkan kita dari rutinitas. Nah, ini tentu kita harapkan daripada masyarakat untuk senantiasa mengawal, untuk senantiasa melakukan sosial kontrolnya, melakukan pengawasan terhadap kita. Kalau ada yang salah, tolong diingatkan. Kalau ada yang baik, mari kita jalankan itu bersama-sama gitu. Karena itulah bagian daripada semangat gotong royong gitu kan. Semangat persatuan Indonesia sebagaimana yang dimaktubkan oleh founding fathers kita di dalam Pancasila. Gitu. Mungkin itu, Mas. Ya, menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Kordip. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kordip meluangkan waktu untuk ngobrol bareng bersama kami, dan kepada sahabat Bawaslu di rumah, nanti kita lanjutkan kembali obrolan-obrolan selanjutnya, mungkin dengan agenda yang sama dengan Pak Kordip juga, atau dengan Pak Ketua atau dengan anggota lainnya. Sahabat Bawaslu, demikian obrolan bareng pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo pada hari ini. Kita jumpa kembali dengan program-program obrolan bareng selanjutnya. Demikian, permohonan maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.